Muhasabah ini teman-teman sekalian memang bagian daripada rangkaian agama kita. Umar bin Khattab punya statement yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selalu introspeksi diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian dihisab, ya. Lalu beliau mengatakan itu akan memudahkan hisab kalian nanti. Jadi kalau kita di dunia ini selalu muhasabah, oh tadi sholat saya kualitasnya bagus gak sih? Nanti saya coba tingkatkan kualitasnya misalnya. Ya. Tadi perbuatan dosa, kayaknya saya harus segera taubat nih. Nah, introspeksi seperti ini akan memudahkan hisab kita di akhirat. Karena kita di dunia sudah hisab duluan. Selalu kita berusaha tingkatkan kualitas daripada ibadah kita dan selalu kita segera meninggalkan pelanggaran yang kita lakukan. Lalu beliau mengatakan, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah ayat 18 kata beliau. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu nanti kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu secara individual. Setiap orang di antara kita akan menghadap kepada Tuhannya dan secara individual. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ini dinukil dari kitab Zuhudnya Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in di halaman 306. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, mukmin itu rajin menghisap dirinya, introspeksi diri. Kalau dia berbuat amal soleh, tadi sudah maksimal nggak sih kualitasnya, gitu kan? Kuantitasnya kalau memang ada tambahan kuantitasnya, jumlahnya. Kalau belum, dia maksimalkan. Kalau sudah bagus, dia pertahankan. Dan orang mukmin itu tidak pernah puas dengan ibadah yang dia kerjakan, ya. Tidak pernah puas. Kayak misalnya kita sholat malam nih, sudah kita kerjakan 11 rakaat. Dia coba berusaha selalu untuk menambah kualitasnya. Kalau tadinya kita sholat setiap rakaat cuma baca 2-3 ayat, satu surah pendek di juz 30, enggak, sekarang saya coba tambah. Kalau perlu kita coba mengejar sunnah Nabi SAW, itu dianjurkan untuk membaca setiap malamnya 100 ayat Al-Quran. Bahkan sampai 1000 ayat Al-Quran di sholat malam. Kalau kita ambil misalnya ada penyebutan hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang baca 10 ayat satu malam, ya dia akan dikasih satu kintor itu kayak lebih baik daripada dan seluruh isinya. Kalau 100 ayat itu akan dapat pahala yang besar, kalau 1000 ayat maka sudah tidak terhingga lagi pahala yang akan didapatkan. Kalau kita ambil misalnya 100 ayat berarti satu rakaatnya 10 ayat. Tapi kan Ustadz hafalan saya terbatas. Sudah keluar fatwa ulama membolehkan kita untuk memegang mushaf. Kalau sholat sunnah, ya. Jadi kita bisa ambil pegang aplikasi Al-Quran di handphone sambil sholat malam. Daripada terulang-ulang inna atayna wal asr terus. Ya. Kenapa nggak mulai dari Al-Baqarah misalnya? Ya kan? Al-Baqarah 10 ayat rakaat pertama. Ruku, lipat, Allahu Akbar. Rakaat kedua berdiri, lanjut lagi dari ayat 11 sampai ayat 20. Satu malam 100 ayat. Al-Quran 6000 ayat sekian. Dengan cara seperti ini bisa mengkhatam Al-Quran. Misal contoh, sholat duha juga bisa. Kan gitu. Ini contohnya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan mukmin itu selalu rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia berada di hadapan Allah kelak. Dia akan nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, maksudnya enggan introspeksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut untuk menjemputnya. Cukup banyak sekali ya para ulama salaf yang coba introspeksi diri gitu. Di antaranya ada statement menarik dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Padahal ini ulama besar ya. Beliau mengatakan kalau seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin tidak akan ada seorang pun yang bisa duduk bersamaku. Supaya dia introspeksi diri. Sebagian mereka, teman-teman sekalian, kalau lagi jalan, kakinya kesentuh batu misalnya.
maka sudah cukup mereka beristighfar kepada Allah. Mereka yakin itu peringatan dari Allah. Di antara mereka ada yang kalau lewat, maaf, di dekat tong sampah, kecium bau busuk, mereka sudah cukup beristighfar untuk itu. Mereka anggap tidak mungkin Allah ciumkan bau busuk ini kecuali sebagai peringatan. Selalu begitu, peka sekali. Kita kadang-kadang subhanallah lihat orang meninggal di dekat kita, jenazah diantar, enggak tersentuh karena hati sudah sangat keras. Ya. Maka introspeksi diri ini manfaatnya besar sekali. Akan membuat kita tidak bangga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita juga takut terhadap dosa yang sudah kita kerjakan. Sehingga kita selalu istighfar. Dan tidak ada lagi dengan orang yang sering muhasabah, tidak ada lagi orang menganggap remeh orang lain. Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk muhasabah dengan dirinya. Nah ini manfaat daripada masalah itu. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Setiap muslim sudah semestinya senantiasa introspeksi diri dan selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Minimal sekali, kalau memang dia meluangkan waktunya selain pada ibadah kepada Allah, dia berbuat hal yang mubah. Minimal. Kalau sudah makruh, apalagi haram enggak? Udah yang lalu-lalu cukuplah. Tapi ke depannya kalau sudah dengar pengajian seperti ini enggak boleh lagi. Mahal sekali waktu kita, sayang gitu. Jadi bagaimana dia sibuk? Karena orang yang sibukkan diri dengan amal soleh teman-teman, maka dia akan jauh dari dosa. Kita enggak perlu lowongkan waktu khusus untuk tinggalkan dosa, enggak. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita dengan tinggalkan dosa itu. Dengan sendirinya gitu.